Halo, apa kabar? Saya berharap bahwa saudara-saudara mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan sehingga bisa melewati masa pandemi ini dengan baik dan Tuhan menyertai kita semuanya. Saya akan bahas tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, sebelumnya kalau saudara setuju dengan apa yang saya sampaikan, saudara bisa like. Kalau saudara bisa merasa diberkati, silahkan di-share ke orang lain supaya orang lain juga mendapatkan berkat yang sama seperti Anda menerima berkat Tuhan melalui channel ini. Dan bisa Anda subscribe jika Anda ingin tahu banyak hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Oke, cerita tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat dimulai tentang ketika Adam dan Hawa makan buah pohon itu. Lalu pengalaman pertama mereka adalah mata mereka terbuka dan mereka melihat dirinya telanjang. Karena mereka telanjang lalu merasa malu, merasa takut, merasa sedih dan terintimidasi, banyak depresi yang mulai muncul di situ. Ini aneh kenapa? Karena di taman itu mereka kan cuma berdua, manusianya cuma berdua. Kenapa mereka malu dengan suami istri? Dan apakah mereka juga malu dengan binatang atau tumbuhan di sekitar mereka? Hewan saja tidak pakai pakaian tidak malu karena dia tidak terbuka matanya. Nah, kemudian dia memiliki inisiatif untuk menutupi tubuhnya dengan daun ara. Lalu ketika Tuhan datang, dia ketakutan, dia bersembunyi. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan aku takut sebab aku telanjang. Ini juga menunjukkan indikasi aneh. Dia sudah menutupi tubuhnya dengan daun ara, tapi di hadapan Tuhan, kenapa dia masih ketakutan? Karena buah pengetahuan yang baik, yang jahat itu, orang menjadi mengenal dosa. Dan dia mencoba untuk mengatasi dosanya dengan caranya sendiri. Dan perbuatan yang baik berdasarkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat hanya bisa menutupi dosanya, tapi tidak menghapus dosa. Hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Sehingga ketika Tuhan datang kepada Adam dan Hawa, kemudian dia melepaskan pakaian daunnya dari Adam dan Hawa, lalu dia menyematkan dengan kulit binatang. Dan ini cara yang berbeda. Jadi makanya kan di Yesaya juga ditulis bahwa perbuatan yang baik itu seperti kain kotor. Karena perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menyelamatkan. Lalu mereka keluar dari Taman Eden dan mereka mendapatkan dua anak, yang satu Kain dan yang satu Habil. Dua anak ini sebenarnya menunjukkan dua generasi yang berbeda. Yang satu Kain itu dipimpin oleh buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang Habil itu dipimpin oleh Tuhan. Sehingga ketika mereka mempersembahkan, itu memperlihatkan hubungan mereka dengan Tuhan. Habil mempersembahkan seperti yang dikehendaki Tuhan dan akhirnya diterima. Kain dengan caranya sendiri mempersembahkan hasil tanah dan akhirnya ditolak dan hasilnya adalah kemarahan. Mereka berdua sama-sama mendengar suara Tuhan. Mereka sering didatangi Tuhan. Hal itu menunjukkan ketika Kain mau berbuat dosa karena dosanya persembahannya tidak diindahkan, dia marah, panas hati, dan Tuhan mengingatkan. Tapi manusia, Kain tetap berbuat dosa karena melalui pengetahuannya itu. Dan Habil itu ketika berjumpa dengan Tuhan,
Ini kapasitas hatinya beda. Dia datang kepada Tuhan dan bertanya-tanya tentang keinginan Tuhan. Dia fokusnya Tuhan. Sehingga dia bisa mempersembahkan sesuai keinginan hati Tuhan. Kain ketemu Tuhan, tapi yang dibicarakan adalah fokusnya dirinya. Dia tidak bertanya, Tuhan ampuni aku, atau dia mencoba bertanya kepada Tuhan kenapa persembahannya tidak diindahkan. Tapi dia semakin dipimpin oleh keinginannya sendiri di dalam kejahatan. Dan akhirnya kita tahu bahwa Kain membunuh Abel. Dan ini juga Tuhan kemudian memberikan tanda kepada Kain supaya dia tidak dibunuh meskipun hidupnya dalam kutuk dengan tanah. Hal itu menunjukkan bahwa buah pengetahuan yang baik dan yang jahat hasilnya adalah kejahatan. Justru dominannya jahat dan dosa dan tidak bisa mengampuni. Tapi Tuhan tahu bahwa Kain berbuat dosa, tapi karena hatinya penuh kasih, perbuatannya juga kasih. Perbuatan buah-buah roh itu tidak menghakimi orang, tidak menghukum orang. Dan yang kedua, contohnya tentang orang Farisi dan ahli Taurat di Yohanes 8 ayat 1-10. Anda bisa baca. Dikisahkan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi menemukan seorang wanita berzina. Menurut hukum Musa, dia harus dilempari orang itu sampai mati dengan batu. Lalu dibawa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menghukum wanita itu. Tapi respon Tuhan Yesus adalah luar biasa. Dia bertanya kepada ahli Taurat dan orang Farisi, dia berkata, jika ada orang yang tidak pernah berbuat jahat, silakan pertama kali yang melempari wanita itu dengan batu. Dan akhirnya mereka mundur satu-satu karena memang mereka masih berdosa. Dan Tuhan Yesus berkata kepada wanita ini, dan dia berkata, pergilah, aku juga tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi. Jadi ahli Taurat, saudara, saya baca buku ini, Dua Pohon di Dalam Tanah. Beberapa yang saya sampaikan berasal dari buku ini. Jadi pengetahuan tentang yang baik yang jahat itu membuat orang merasa lebih tahu, merasa aman, merasa lebih benar, sehingga yang dihasilkannya adalah perbuatan jahat, menghakimi orang. Seperti ahli Taurat, tahu tentang firman Tuhan yang terpikir baik dan jahat, dan perasaannya menjadi merasa lebih baik. Bukan menyelesaikan dosa, tapi hanya merasa dia lebih baik, lebih tahu, sehingga dia menghakimi orang dan ingin membunuh wanita itu. Padahal di hukum 10 hukum Allah itu kan dikatakan jangan membunuh. Jadi ini adalah kontroversial atau berkebalikan ya. Orang ingin berbuat baik tapi hasilnya jahat. Tapi itu karena didasarkan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di Roma 7 ayat 18-25 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku didapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum
akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini pergumulan yang pernah dialami oleh Rasul Paulus bahwa dia suka hukum Allah, tapi perbuatannya jahat, perbuatannya dosa. Dan kita tahu bahwa sebelum Paulus itu dia kan ahli hukum Allah, tapi perbuatannya justru ingin membunuh orang-orang yang mengikut Yesus. Ini menunjukkan bahwa dari awal ya perbuatan daging selalu akan membunuh perbuatan roh. Dan hasilnya adalah kedagingan. Yang ketiga ini adalah pergumulan saya tentang orang yang hamba-hamba Tuhan yang khotbah atau sharing di multimedia atau di YouTube, bahkan dalam pertemuan-pertemuan, isinya itu adalah saling menghakimi, saling menilai gereja Tuhan. Bahkan pernah dalam sebuah pertemuan mengatakan bahwa gereja itu goblok karena demikian. Jadi saya bicara dengan mereka, jangan begitu karena tidak baik. Kalau gereja saling menghakimi, saling menghukum, itu akan terjadi perpecahan. Dan itu tidak menggenapi doa Tuhan supaya gereja Tuhan bersatu. Kita harus ingat bahwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang, Dia selalu berkata, jadilah menurut imanmu. Imanmu, ibu, imanmu menyelamatkan engkau. Ketika perwira itu pun perwira itu yang menyelamatkan. Jadi hidup kita di perkenaan Tuhan bukan karena mengetahui sesuatu, tapi karena iman. Hidup kita bukan karena perbuatan, tapi karena iman kepada Tuhan Yesus. Ingat itu saudara-saudara. Jadi, kalau kita lihat dari itu, iman saya tidak bisa dipaksakan dengan iman orang lain. Iman orang lain juga gak bisa dipaksakan ke orang yang lain juga. Karena setiap orang memiliki pewahyuan yang sendiri-sendiri untuk dia menjalani hidupnya sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan. Justru kalau kita melihat banyak gereja, banyak hamba Tuhan memiliki pewahyuan yang berbeda-beda, bukankah itu kekayaan Kristus? Jika disatukan maka itu menjadi sebuah gambaran Kristus yang lengkap. Bukan hanya satu hal, pengetahuan satu hal. Saya ingat juga pernah ya Rasul Paulus mengatakan demikian. Terimalah orang apa adanya, jangan mempercakapkan imannya yang lemah. Jadi kita harus menerima iman satu dengan yang lain. Penerimaan kasih itu buah roh. Kalau gereja Tuhan tidak bisa menerima masing-masing, akan terjadi perpecahan. Dan jika sebenarnya ada perbedaan-perbedaan, hamba-hamba Tuhan berkumpullah, saling diskusi, saling membicarakan, sehingga akan tersaring mana yang sesat, mana yang tidak, tapi betul-betul menjadi sebuah kesepakatan. Kan firman Tuhan juga berkata, 1-2 orang berkumpul demi namaku, sepakat aku hadir. Jika gereja Tuhan sepakat, saling mengasihi, saling memiliki, maka pekerjaan roh besar dan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Sehingga kita tidak lagi menghakimi gereja, tapi menerima karena kasih. Bukankah di Efesus juga dikatakan, kasih itu pengikat yang menyempurnakan. Saya akan membacakan
dari buku tadi ya. Demikian. Menjadi seorang Kristen tidak berarti hanya mengerti doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip rohani tertentu. Menjadi seorang Kristen berarti memiliki hidup di dalam Yesus. Apabila kebenaran itu memimpin kita untuk hidup di dalam Yesus, berarti kebenaran itu telah mencapai tujuannya. Tetapi jika kebenaran itu menjadi titik pusat kita, kebenaran itu membunuh, karena itu adalah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ini fokusnya Yesus, bukan kebenaran itu. Karena kebenaran itu banyak dan satu di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita saling menyatukan, saling menerima doktrin, prinsip-prinsip rohani tertentu yang sesuai dengan pertumbuhan iman kita masing-masing. Dan itu memperkaya kekayaan Kristus sehingga tubuh Kristus akan bersatu. Yang satu berjalan seperti tangan, yang satu berjalan seperti kaki dan melakukan hal-hal yang dikerjakan Tuhan. Itu memperlengkapi. Oh ya, saya ingat lagi di Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ukurannya adalah dari buah kehidupannya. Mereka akan mengenal Tuhan atau hamba Tuhan. Di sini dikatakan ukuran pelayanan sedahsyat apapun disertai Tuhan, bahkan dengan iman yang sempurna, belum tentu menyenangkan Tuhan. Bahkan di sana dikatakan, sekarang aku berterus terang. Ada waktunya Tuhan diam, tapi ada waktunya Tuhan berbicara nanti. Engkau jahat, meskipun hasilnya dahsyat. Jadi, buah pengetahuan yang baik yang jahat, hasilnya perbuatan-perbuatan kedagingan. Dan buahnya kedagingan. Dan buah kedagingan tidak masuk dalam kerajaan Allah. Dan hidup dipimpin oleh Tuhan, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, hasilnya buah roh. Saya ingat yang tadi ketika Kain berbuat salah dalam persembahan, Tuhan tidak menghakimi Kain. Tuhan bahkan membuat Kain supaya tidak berbuat dosa. Dan dia harus tetap bersukacita. Itu artinya ketika kita gagal dalam pelayanan dalam hidup kita, kuasa hidup kita supaya tetap menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, itu lebih penting daripada hasil pekerjaan kita, pelayanan kita. Karena Allah menilai dari buah roh. Dan saya percaya yang penting ketika kita mendengar firman Tuhan, koreksi hati kita dulu. Bukan jadi seperti itu tadi yang dikatakan. Prinsip titiknya bukan kebenaran, tapi Yesus Kristus. Ampuni saya hamba-hamba Tuhan, saya minta maaf kalau saya berbicara mungkin tidak disukai oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi itu pergumulan saya sudah bertahun-tahun. Dan akhirnya saya bisa menjelaskan di sini, puji Tuhan. Ya, kiranya sekali lagi saya minta maaf, ampuni saya. Tuhan memberkati, kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara,
Dan kebaikan Tuhan menyertai saudara, dan doa kita semua adalah supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita semua menampilkan wajah Kristus secara sempurna. Dan oh ya, saya kok ingat lagi ya, ditambah-tambahin. Kalau seperti puzzle, tahu ya puzzle, itu kalau ditempel-tempelkan akan menjadi sebuah gambar yang sempurna. Demikian juga anggota tubuh Kristus. Kalau ditempelkan akan menjadi sempurna wajah Yesus. Tapi kalau hanya ditempel bagian jidat saja, tentu orang akan melihat bagian jidatnya dan tidak sempurna. Atau ada satu yang tidak tertempel dari bagian puzzle itu. Maka coba lihat, kalau seumpamanya wajah saya ini, foto saya dibuat puzzle, bagian bibir saya separuh ini hilang, tidak nempel di puzzle itu, maka saya tidak cantik. Saya tidak akan kelihatan cantik dan kelihatan sempurna seperti yang bisa saya lihat dalam bentuk asli wajah saya. Baru ditempelkan, baru kelihatan sempurna. Demikian juga gereja Tuhan. Bekerjalah sesuai iman-iman, dan orang akan lihat utuh dari seluruh pekerjaan gereja adalah pekerjaan wajah Yesus. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan, gereja Tuhan, karena kami sering masih saling menghakimi, belum menerima satu dengan yang lain. Biarlah mulai hari ini kami belajar, bahkan memiliki hati kasih Tuhan sendiri, sehingga hidup kami memancarkan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.